Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar pemirsa? Kita bertemu lagi dalam program podcast Kongko bersama saya Rudi Farel. Inilah program Kongko. Dan pada pagi hari ini tema kita adalah perkembangan olahraga di Kota Medan dan fokusnya ke biliar. Seperti apa perbincangan kita pada pagi hari ini? Tentunya saya sudah bersama dengan narasumber yang spesial dan luar biasa tentunya. Yang pertama sekali ada Bapak Ahmad Fadil Nasution yang merupakan Sekjen PB Popsi Persatuan Olahraga Biliar Seluruh Indonesia. Halo Pak, apa kabar? Baik. Sehat Pak, alhamdulillah. Dan yang patut dibanggakan untuk dua narasumber ini juga ada Pak Marlando Sihombing selaku atlet biliar juga. Pak Marlando, halo. Dan juga ada Pak Jaka Kurniawan selaku atlet biliar juga. Gimana kabarnya Pak? Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat. Nah, podcast kali ini membahas tentang biliar. Mungkin banyak orang yang mengetahui tentang biliar, apalagi anak muda sekarang udah banyak yang hobi dengan biliar ini ya Pak ya. Dulunya banyak olahraga tapi kalau biliar ini kurang, tapi sekarang udah banyak sekali saya lihat di Kota Medan ya. Dan yang pertama yang saya ingin pertanyakan nih dengan Bapak Fadil. Siap. Pak, boleh tahu nih Pak penjelasan singkat tentang apa itu olahraga biliar? Coba dijelaskan kepada pemirsa yang ada di rumah ini Pak. Ya, biliar adalah sebuah olahraga prestasi di Indonesia yang mana memainkan bola yang tujuannya adalah memasukkan bola sebagian. Kenapa kami katakan sebagian? Karena di biliar ini ada 3 disiplin, Ya. 3 divisi maksud kami. Yang pertama itu snooker. Snooker. Menggunakan meja 12 feet, bolanya kecil-kecil, mejanya besar. Nah, di meja snooker ini ada English billiard dan snooker sendiri. Nah, kemudian ada namanya pool. Pool yang ini yang 9 feet mejanya, ini yang masyarakat di mana-mana kita lihat di Medan ini juga sangat banyak lokasinya, itu namanya pool. Kemudian yang satu lagi carrom. Itu nggak ada lubangnya Mas. Bolanya cuma 3, nggak ada lubangnya, jadi tujuan permainannya adalah kena-kenain. Nah, jadi olahraga biliar ini adalah merupakan sebuah olahraga prestasi yang mana tadi bermain dengan meja yang mana ukurannya ada 9, 10 feet dan 12 feet gitu. Oke, baik. Pak, kebanyakan sih orang yang tahunya kan bola sodok itu sama nggak sih Pak dengan nama istilah dari biliar itu? Iya. Nah, bola sodok anak-anak bilang bola sodok, ada yang mengatakan biliar gitu. Menurut Bapak sama aja nggak sih? Nah, memang di masa sebelumnya biliar ini bola sodok ya. Iya benar ya Pak ya. Bola sodok, kemudian dia berkembang biliar dalam bahasa Inggris, kemudian sekarang yang bakunya itu biliar hanya 6 huruf ya, biliar gitu aja. Jadi sama sebenarnya permainannya, hanya bola sodok dulu itu lebih kepada 7 feet ya, maksudnya pada zaman 7 feet namanya bola sodok, tapi 7 feet sendiri tidak ada event internasionalnya. Jadi sekarang ini sudah 9 feet, 10 feet dan 12 feet. Yang bola sodok 7 feet dulu sudah tidak ada lagi. Oke, baik. Hanya sedikit. Baik. Nah, kita tanyakan ke atlet kita ini Pak yang dua ini nih. Kenapa nih? Ini kan biliar. Banyak nih olahraga yang bisa dimainin oleh Bang Marlando dan juga Bang Jaka. Kenapa dengan biliar? Kenapa lebih suka biliar daripada olahraga yang lain? Atau memang ada olahraga yang lain senang dengan olahraga tersebut, tapi kenapa pilih biliar? Boleh dijelaskan? Bang Marlando dulu atau Bang Jaka dulu? Boleh? Ya, Ya, kalau oke, saya sih kenapa saya pilih olahraga biliar, karena saya melihat biliar ini sepertinya permainannya menantang gitu ya. Menantang. Karena dia menyatukan antara olahraga fisik dan psikologis. Sehingga begitu bermain biliar saya merasa ada sesuatu yang seperti happy, tenang, Ya. dan ya sehingga saya itu tertarik. Ya. Awal mulai dari umur berapa boleh tahu sukanya dengan biliar ini Bang Jaka? Saya itu kurang lebih sukanya ke olahraga biliar itu kelas 4 SD, usia 10 tahun. Usia 10 tahun udah mulai suka. Ya. Nggak ada larangan dari orang tua gitu dari awal? Kalau awalnya dulu Support namanya kita itu dari kampung dulu Mas ya. Iya. Nah, jadi awal-awal kalau dulu kan biliar itu identik dengan
seperti orang bilang, ah itu main biliar nanti berjudi aja apa gitu. Awalnya sih dilarang, tapi begitu dilihat ternyata di biliar ini lebih banyak sisi positifnya, akhirnya keluarga dan orang tua mendukung. Mendukung. Nah, untuk Bang Merando sendiri bagaimana? Oke, tadi pertanyaan kenapa saya suka Ya, biliar? kenapa? Ya. Kan ini banyak sekali nih olahraga. Kenapa harus biliar? Kebetulan Bang, saya pribadi pencinta olahraga, semua olahraga termasuk sepak bola, voli. Sejak sekolah sudah saya geluti semua Bang. Dan di waktu kelas 1 SMA, muncullah olahraga yang saat kecil tadi pernah divisualisasi orang tua, dikenalkan. Dikenalkan. Di saat umur sekitar 6-7 tahun gitu Pak, dikenalkan. Terus pada saat beranjak dewasa, saya melihat olahraga biliar ini di daerah saya, di kampung saya banyak orang tua yang bermain kan. Nah, kebetulan saya melintas diajak teman gitu ke biliar. Saya langsung tertarik Bang. Tertarik itu Karena ada di sana sesuatu yang problem, yang trik-trik yang sangat menarik, yang perlu dipecahkan gitu. Itu awal mulanya saya tertarik. Nah, dan setelah saya geluti menjadi atlet, ternyata lebih kompleks lagi ternyata biliar. lebih komplit lagi. Ternyata di sana ada teknik, di sana ada fisik, di sana ada psikologi bermain, ada mindset yang diperlukan, manajemen. Seperti itu Bang. Memang ada tempat lokasi untuk belajar atau kayak seperti les ya, kayak les untuk olahraga seperti ini, olahraga ini. Untuk biliar sendiri memang ada tempat untuk belajar atau memang bimbingan untuk dari ke Bang Jaka atau Bang Merlando? Memang ada ya? Kalau saya tadinya Bang hanya otodidak, hanya belajar sendiri ya, melihat yang lebih pintar main. Dan saya geluti terus ada event pada saat itu yang pertama kali di Dairi yang saya ikuti, itu yang memompa saya untuk mengikuti terus. Ternyata setelah saya hijrah dari kampung untuk melanjutkan kuliah di Medan, saya lihat ternyata besar ini organisasi prestasi ini Bang. Banyak ya ini juga peminatnya juga jadi banyak banyak peminat, gitu ya Bang Rando. Nah, untuk Pak Fadil, nah seperti apa nih perkembangan olahraga biliar saat ini? Karena mengingatkan olahraga di seluruh Indonesia atau khususnya Kota Medan ini banyak sekali ya kan yang untuk diperlombakan. Nah, seperti apa untuk biliar sendiri? Boleh jelaskan? Biliar ini saat ini sangat berkembang ya, sangat diminati semua kalangan, baik dari usia dini, pelajar maupun sampai yang tua-tua masih bermain biliar. Di mana-mana saat ini buka biliar, termasuk di Kota Medan khususnya, itu ada lebih kurang yang buka saja saat ini sudah 25 lokasi, dan yang akan buka mungkin lebih kurang 3 sampai 5 lokasi, itu baru Kota Medan. Untuk seluruh Indonesia juga sama, bahkan yang paling banyak di Kota Batam baru-baru ini kami dari sana 80 lokasi untuk satu kota. Jadi artinya biliar ini sudah banyak dan itu semuanya penuh Pak, penuh semua, sehingga makanya semuanya pada buka lagi. Iya, sekali karena saya ingat bahwa ini Kota Medan ini udah di ruko-ruko juga banyak, yang di rumah-rumah juga banyak, sampai anak-anak muda itu kadang saya juga pulang malam nih ya. Jadi sampai jam 1 jam 2 mereka juga ada gitu di lokasi tersebut. Nah, untuk ini saya tanya lagi ke para atlet yang luar biasa nih. Sudah berapa kali mengikuti pertandingan biliar? Nah, Bang Jaka dulu nih, boleh. Kalau saya mungkin kalau untuk dihitung udah banyak banget Mas, sudah puluhan. Oke. Baik itu mau tingkat daerah, tingkat nasional seperti SEA Games, kejuaraan Asia, kejuaraan dunia, dan juga internasional. Ke negara mana juga boleh tahu? Kalau negaranya mungkin ya, kalau Asia Tenggara udah hampir seluruhnya, tapi kalau Asia udah pernah ke Korea, Beijing, India, Sri Lanka, China juga. Banyak ya udah ikutin kompetisi. Coba Bang Merlando di mana aja nih Bang? Ya. Apa sama dengan Bang Jaka ikut juga bareng berdua? Ya, kebetulan di nasional dan di daerah kita satu couple Bang. Ganda. Ya. Oh, ganda. Jadi satu tim, satu divisi. Jadi kita bareng-bareng nih ke India. India ada beberapa kali, ada pelatihan juga kita pernah di sana selama 1 bulan. Memakai pelatih
internasional dari India. Jadi selama di sana kurang lebih lama sampai 1 bulan untuk berlatih Untuk- gitu iya, di sana berlatih. untuk mengikuti perlombaan tersebut ya. Benar bang. Untuk ke China ada Asian Championship China 2015, ke Sri Lanka, kejuaraan dunia di Thailand. Boleh tahu sudah ada dapat suatu penghargaan atau trofi atau juara? Pasti ya. Kalau yang seingat saya level kita di Asia Tenggara kita pernah meraih medali perunggu di SEA Games Singapura 2015. 2000 luar biasa ya tentunya ya. Baik, nah untuk Pak Fadil kembali nih Pak. Nah ini banyak sih biliar ini kan di mana-mana nih. Pasti banyak juga bukan hanya kompetisi tapi event-event yang ada di Indonesia atau khususnya di Kota Medan ini. Boleh tahu Pak, ini event apa saja yang sedang berlangsung di Kota Medan ini untuk event yang berlangsung di Kota Medan? Kalau Kota Medan banyak pertandingan yang handicap ya, masih levelnya ya. Handicap ini sebuah pertandingan yang di-create untuk mengajak mencari animo masyarakat ya, tapi bukan sebagai event yang prestasi. Nah, kalau untuk di nasional banyak agenda yang sudah dilaksanakan PB Popsi dan akan sudah mulai dalam beberapa hari ini tanggal 18 akan start Popsi Series. Itu akan mempertandingkan pertandingan open untuk disiplin pool putra dan putri. Itu nanti setahun itu ada 6 seri. Kemudian ada liga yang akan digulirkan pada bulan 6 sampai bulan 7. Kemudian nanti bulan 7 juga ada kejuaraan nasional pelajar mahasiswa. Kemudian nanti ada kejuaraan nasional kejuaraan nasional yang senior itu di bulan September. Nah, yang paling menarik di bulan Juli ini ada Indonesia International Open yang mana tahun lalu kita selenggarakan pada Januari, ini diselenggarakan pada Juli pada 2025 ini. Yang tak kalah hebohnya lagi yang kejuaraan dunia bola 8. Insya Allah kita akan selenggarakan PB Popsi sesuai dengan arahan Ketua Umum kita Bapak Haritanu Sudibyo bahwa bulan Oktober insya Allah kejuaraan dunia bola 8 akan dilaksanakan di Bali. Nah, kemudian untuk internasional kita akan mempersiapkan SEA Games pada bulan Desember. Nanti atlet-atlet ada dari snooker dan English billiard nomor pertandingannya. Insya Allah kita 6 bulan sebelumnya nanti akan mempersiapkan. Mohon doanya. Ya itu berarti Bang Marando sama Bang Jaka ikut lagi nih nggak nih? Ya. Ikut lagi atau jadi pembimbingnya nih? harapannya mereka akan ikut juga turun karena gini ya. Untuk tim nasional ini tentu salah satu yang mendasari atlet menjadi tim nasional itu adalah prestasi. Kebetulan Jaka dan Marlando adalah peraih emas pada PON yang lalu ya. Jadi Marlando dapat 3 emas, Jaka dapat 2 emas. Jadi memang secara prestasi sudah memenuhi syarat dan insya Allah doakan saja sesuai dengan program yang ada dan fisik mereka juga prima, tetap prima sehingga dan biliar dapat diberangkatkan ya, karena memang ada fenomena pembinaan olahraga yang terkadang kita harus menyesuaikan dengan kondisi. Tapi kalau berangkat mohon doanya bisa berangkat dan berprestasi insya Allah. Oke, baik. Jadi bersiap-siap nih Bang Jaka sama Bang Marlando untuk kondisi fisiknya harus tetap fit gitu ya, biar bisa ikut untuk kompetisi berikutnya. Oke, kita break sejenak. Ya pemirsa, kita akan kembali lagi dalam program podcast Kongko. Tetaplah bersama kami.